Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anwar dari Fakultas Tadris Umum Tadris Matematika, NIM 0112, NIM akhir. Saya di sini akan menjelaskan tentang imagery. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu imagery? Oh, belum tahu? Baik, mari saya jelaskan. Saya sudah buat peta konsep yang sangat simpel seperti ini agar mudah dipahami. Yang di tengah ini imagery. Imagery saya simbolkan sebagai awan, karena kebanyakan kalau kita berpikir atau menghayal di kartun-kartun akan keluar awan di atas kepalanya seperti ini, akan meledak di sini seperti itu. Jadi saya gambarkan dengan awan. Yang sebelah ini saya gambarkan dengan buket, karena buket sangat berkaitan dengan pengertian seperti itu. Nah, langsung saja, ini imagery dan ini pengertian dari imagery. Apa pengertian dari imagery? Penasaran? Nah, mari simak bersama. Imagery adalah proses yang membayangkan atau memvisualisasikan sesuatu yang tidak ada pada saat proses membayangkan. Contohnya, saat Anda membayangkan pasir yang panjang, putih, lautan yang biru, langit yang biru cerah, matahari yang terik gitu. Tapi saat itu Anda membaca novel. Saat Anda membaca novel seperti ini, membaca kan Anda sambil membayangkan apa yang ada di novel tersebut. Nah, itu yang disebut imagery. Imagery memiliki banyak bentuk, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, visual atau penglihatan. Kita bisa melihat lalu membayangkan seperti apa itu. Dan yang kedua, auditory, pendengaran. Kita bisa mendengarkan sesuatu atau orang sedang membicarakan sesuatu waktu seumpamanya orang itu, contohnya orang itu habis pergi liburan dan dia membicarakan liburan tersebut. Contohnya, dia itu pergi ke gunung dan dia bercerita kepada kita. Nah, pada waktu dia bercerita tentang suasana di gunung, kita juga bisa membayangkan bagaimana suasana di gunung itu. Seperti saat di gunung cuacanya sejuk gitu, aromanya segar gitu. Nah, kita bisa memvisualisasikannya atau bisa membayangkannya. Itu yang disebut dengan imagery dari pendengaran. Yang terakhir, olfactory atau penciuman dan lain-lain. Penciuman, contohnya seperti ini. Jika di pagi hari atau sore hari ada yang memasak ikan asin biasanya, kan aromanya sangat sedap sekali. Saat masuk ke hidung kita langsung bisa membayangkan ikan asin yang sangat lezat itu ada di hadapan kita, seperti itu. Nah, imagery secara penciuman seperti itu rincinya. Nah, selanjutnya ini kita gambarkan dengan peta, yaitu konsep peta imagery. Konsep peta imagery ini kita akan menganalisisnya. Ada berapa peta konsep yang ada di sana? Mungkin yang saya tahu ada 3. Yang pertama, faktor-faktor dalam pemetaan kognitif. Yang kedua, informasi dalam pemetaan kognitif. Dan yang terakhir, daya ingat, memori dalam pemetaan kognitif. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, faktor-faktor dalam pemetaan kognitif. Pemetaan kognitif merupakan proses mental yang berserangkaian informasi yang diterima, dikategorikan, disampaikan dalam suatu deskripsi lokasi fenomena yang memberikan tanda dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor dalam pemetaan kognitif dalam meliputi informasi yang diperoleh, kemampuan mengingat, kemampuan abstrak, dan lain-lain. Jadi faktor-faktor dalam pemetaan kognitif yaitu disampaikan dalam suatu deskripsi. Jadi satu, lokasi fenomena yang memberikan tanda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi deskripsi tersebut memberikan
sesuatu tanda dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitu. Yang kedua, informasi dalam pemetaan kognitif. Yang pertama, tempat. Tempat merupakan suatu tempat tujuan dan awal di mana perilaku seseorang akan mengenal tempat tujuannya. Yang kedua, hubungan spesial antara tempat. Apabila seorang memiliki tempat lokasi tujuannya, maka ia akan menghubungkan dengan tempat ia berada. Berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya akan menghubungkan kedua tempat itu. Fenomena perjalanan, landmark. Nah, ada 4 kan. Yang pertama tadi tempat, hubungan spesial antara tempat, rencana perjalanan atau rute, dan landmark. Bagi yang tidak tahu landmark merupakan perincian yang terdapat dalam suatu ruang yang kemudian diproses dalam pemetaan kognitif. Nah, jika kita pergi ke suatu tempat, maka kita akan memiliki hubungan atau ingatan yang baik kalau tempat itu bagus. Nah, tempat itu akan dihubungkan dengan tempat kita berada sekarang. Terus rute perjalanannya, saat di jalannya itu belok-belok atau lurus, ada apa gitu. Sebagai informasi dalam pemetaan kognitif. Dan yang terakhir, landmark tadi, itu perincian dari pemetaan kognitif tersebut. Nah, yang terakhir, daya ingat atau memori dalam pemetaan kognitif. Proses mengingat merupakan suatu kaitan aktivitas yang berlangsung dalam diri seseorang. Informasi yang diterima oleh seseorang akan selalu dianalisis atau dikaji dalam pemikiran seseorang. Seseorang akan mengolah informasi yang diterima tersebut berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, kalau ini contohnya begini. Jika seseorang bercerita tentang apa yang kita tahu, nah kita akan mencocokkan cerita orang tersebut dengan apa yang sudah menjadi pengalaman kita. Misalkan kita pernah pergi ke pantai A. Nah, pada saat orang ini bercerita tentang pantai A yang dia kunjungi, maka kita akan memvisualisasikan atau mencocokkan kedua informasi tersebut. Seperti orang ini bercerita kalau di sana pasirnya itu hitam, tapi yang di pikiran kita itu pasirnya putih. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai pemetaan kognitif, seperti itu. Nah, sekian presentasi kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.